Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat kali ini, saya masih membahas mengenai tindak pidana atau Strafbarfeit. Dalam pertemuan ini, saya akan bahas mengenai jenis-jenis tindak pidana sendiri. Jenis-jenis tindak pidana itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang menurut KUHP dan menurut doktrin. Menurut KUHP, terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sendiri diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku 3 pasal 489 sampai pasal 569. Adapun perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Memori Van Toelichting atau MVT, perbedaan kejahatan dan pelanggaran dilihat dari didasarkan penilaian. Penilaian sendiri dibagi menjadi dua, ada penilaian kuantitatif dan kualitatif. Menurut penilaian kuantitatif, kejahatan merupakan sanksinya itu lebih berat daripada sanksi pelanggaran. Dan menurut kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Yang berikutnya yaitu menurut doktrin, terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu delik formil dan delik material. Delik formil sendiri merupakan delik yang berisi larangan melakukan sesuatu baik delik itu telah selesai ataupun belum. Dan berikutnya dan delik material yaitu akibat yang ditimbulkan atau yang muncul akibat delik formil. Yang kedua yaitu delik komisionis. Delik komisionis per omissionem commissa. Delik komisionis per omission commissa merupakan delik yang dilakukan dengan tidak berbuat, seperti saat kita melewati danau atau sungai, lalu kita melihat seseorang yang tenggelam dan kita yang melihat itu tidak menolongnya dan ternyata orang itu meninggal. Kita bisa masuk dalam delik komisionis per omissionem commissa, karena walaupun kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita melihat kejadiannya dan kita tidak menolongnya. Nah, berikutnya itu delik dolus dan delik culpa. Delik dolus sendiri merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan delik culpa merupakan delik yang dilakukan dengan kealpaan atau tidak sengaja. Berikutnya delik tunggal dan delik berganda. Yang kelima yaitu delik aduan dan bukan delik aduan. Delik aduan sendiri merupakan tindak pidana yang harus mutlak oleh pengaduan dan yang berhak melaporkannya itu korban sendiri. Delik aduan terbagi menjadi dua, yaitu ada delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang berikutnya itu delik politik dan delik umum. Dan yang terakhir yaitu delik khusus dan delik umum. Delik khusus sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan yang berada di luar KUHP. Nah, itu merupakan materi terakhir dalam bab 2. Berikutnya saya akan menjelaskan bab baru, yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah KUHP sendiri berlaku di Indonesia itu berasal dari WVS Belanda atau KUHP Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Dan alasan diadakan pembaharuan memiliki 4 alasan, yakni alasan politis, sosiologis, praktis, dan adaptif. Dan alasan politis sendiri, di mana negara Indonesia itu merupakan negara yang merdeka. Dan sudah sewajarnya negara merdeka itu memiliki KUHP-nya sendiri yang bersifat nasional. Dan berikutnya itu alasan sosiologis. Dalam KUHP Belanda, dalam warisan KUHP Belanda terdapat nilai-nilai budaya dan agama Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan Indonesia sendiri dapat diharapkan memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya yang dianut di negara Indonesia sendiri. Seperti hukuman mati, dalam KUHP Belanda tidak terdapat hukuman mati, karena hukuman mati dalam KUHP Belanda telah dicabut sejak tahun 1895 dan sudah tidak berlaku lagi, sedangkan dalam PSNI masih berlaku. Dan berikutnya alasan praktis, dan yang terakhir yaitu alasan adaptif. Alasan adaptif sendiri merupakan alasan di mana sebagian bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku, seperti asas-asas tambahan terorisme, asas-asas narkotika, atau asas-asas pembajakan udara. Nah, yang berikutnya saya akan membahas mengenai cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai
kriminalisasi. Kriminalisasi di mana perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana, tetapi dengan kemajuan masyarakat, perkembangan masyarakat yang terjadi, maka perbuatan tersebut bisa menjadi tindak pidana. Yang ini disebut sebagai penciptaan delik baru. Dan pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Berikutnya itu dekriminalisasi, di mana perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, tetapi karena perkembangan masyarakat, maka perbuatan tersebut menjadi tidak dapat dipidana. Maka ini disebut sebagai pemandulan delik. Nah, sekian untuk pertemuan keempat kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.